izin, mohon maaf lahir dan batin. Car semua, kita saling bermaafan. Pada hari ini kita semua dibersihkan dari adanya permusuhan atau perselisihan ya antara teman, keluarga, dan siapapun. Ya, kebetulan hari ini tepat di hari Idul Fitri ya, hari baik, dan alhamdulillah saya tadi dapat info bahwa ternyata tadi jam 4 sore ya, jam 4 sore dikabarkan bahwa Gus Anom mengembalikan uang pelapor ya, mengembalikan uang pelapor yaitu nilai 100 juta ke pihak pelapor. Jadi tadi jam 4 sore kebetulan saya juga kabari juga Bang Yadi kaget juga, Bang Yadi juga dapat info bahwa memang sudah ditransfer, dan alhamdulillah Bang Yadi ikut ikut senang ya. Karena apa? Karena selama ini kan kita lihat fakta hukum menyatakan bahwa Bang Yadi juga ikut bersalah dalam hal ini kan. Tentunya di dalam pembuktian juga polisi juga udah mengantongi beberapa poin bukti yang harus disampaikan juga ke kejaksaan kalau itu kasus ini lanjut. Ternyata kan memang pada hari ini kebetulan hari baik, dapat info bahwa itu udah dilunasi sebagian. Nah itu itikat baiknya Gus Anom yang kita lihat nih ada, yaitu dengan mentransfer walaupun tidak ada informasi atau konfirmasi, tapi memang Bang Yadi pernah ditelepon lah dari orangnya Gus Anom agar suruh bersabar, nih sedang dicarikan solusi pembayarannya. Tapi kan Bang Yadi tetap dia pada prinsip bahwa dia nggak mau tertekan dengan keadaan ini gitu loh, makanya dia mau menjual rumahnya, ya rumah satu-satunya dia harus jual. Ternyata terjawab hari ini, alhamdulillah. Kita apresiasi juga bahwa ternyata kasus ini bisa diselesaikan lah sama Gus Anom tentunya, agar permasalahan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang disakiti. Iya, tentunya kita melihat dari faktor faktor alat bukti ataupun unsur-unsur yang disangkakan kepada Bang Yadi ya, bahwa dia menipu dan dia juga menggelapkan uang kan gitu. Nah ini kan unsurnya jelas bahwa adanya permasalahan ini kan inisiatornya adalah Gus Anom, dan memang sudah dituangkan juga di dalam satu kertas atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia akan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Itu kan yang kedua. Dan yang poin yang paling utama adalah ternyata Gus Anom menyelesaikan. Nah ini poin yang paling bagus. Nah inilah membersihkan lah namanya Bang Yadi dari faktor-faktor ataupun dari opini-opini masyarakat yang tentunya pasti ada berseberangan, ada yang sejalan. Itulah yang harus kita pahami, bahwa begitu ditransfer tandanya yakin dan sangat meyakinkan bahwa sebenarnya Bang Yadi ini tidak bersalah. Bang Yadi ini sebagai alat sebagai alat di mana dia masuk ke dalam keadaan yang sebenarnya dia juga tidak tahu bahwa ini ada resiko hukumnya, ya kan, resiko hukum dari apa yang ada di dalam PT. Nah ini PT-nya ini juga tidak bergerak di dalam bisnis, dia cuma sebagai alat dibuat cek. Nah ini kan harus dicek bahwa sebenarnya Bang Yadi ini tidak bersalah karena dia nggak paham, ya kan, bahwa cek ini adalah cek yang dibuka untuk bisa membackup sebuah acara sebenarnya, ya kan? Ternyata kan memang acaranya ini ya Gus Anom yang sebagai inisiatornya, sebagai sebagai bisa menggerakkan, sehingga semua orang yang melakukan acara mengadakan acara ataupun fasilitasi ya sampai acara itu bisa selesai kan, tentunya harus ada uang di awal. Nah tentunya ada vendor-vendor lah yang membackup ini sehingga ini nggak dibayar. Nah ini kan dibuat alat buktinya adalah cek, alat bayarnya. Nah cek inilah yang sebenarnya Bang Yadi nggak tahu bahwa ini ada risiko hukumnya kalau apabila ini terjadi wan prestasi atau
gagal bayar, gagal transfer ya, gagal dicairkan. Nah itu harus ada resikonya. Nah ini Bang Yadi nggak tahu. Alhamdulillah inilah terjawab bahwa sebenarnya dalam konstruksi kasus ini tidak adalah Bang Yadi ini terlibatan sebenarnya ya secara material ya, secara material uangnya itu nggak ada terlibatan. Tapi kan ini ada PT, undang-undang PT yang mengguiden di dalam proses hukum ini. Nah itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya di sini kita lihat faktanya memang Bang Yadi tidak bersalah. Semoga aja dengan adanya hal ini bisa membersihkan nama Bang Yadi lagi, sehingga Bang Yadi bisa terus berkiprah dan terus bisa menjalani ya sebagai komedian, terus bisa semua orang yang memakai Bang Yadi juga akan percaya lagi kan. Tentunya di sini tidak ada penipuan di sini seperti itu. Jadi kalau memang yang dinamakan restoratif justice itu kan adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor. Itu kan dituangkan di dalam undang-undang peraturan kepolisian kan. Nah tentunya pasti di situ tidak ada yang dirugikan dua belah pihak, di mana mereka berdua duduk bareng dan sepakat. Nah, kata-kata sepakat inilah yang dituangkan di dalam proses pencabutan nantinya, itu direkomendasikan untuk cabut laporannya. Nggak ada lagi kasusnya untuk kasus pelaporan. Siapa yang dirugikan, duduk bareng, cabut laporan. Nah, seperti itu. Jadi memang setelah dua belah pihak setuju ya cabut langsung. Dari nilai yang ditransfer ke pelapor itu nilainya 100 juta dan masih ada sisa 98 juta. Nah teknisnya adalah setelah lebaran akan dilakukan pertemuan dan kemudian dilakukan duduk bareng untuk menyepakati restoratif justice itu. Jadi kalau sudah sepakat, maka antara hak dan kewajiban harus dipenuhi dua belah pihak. Haknya apa? Ya dibayar. Kewajibannya apa? Membayar. Menerima pembayaran dan dibayar kan seperti itu. Nah sudah diterima, ya sudah bikin kesepakatan, damai, cabut laporan. Polisi sebagai melihat ini setelah sudah ada surat sepakatan, baru dia mau menjalankan restoratif justice-nya. Tapi kan ya, kalau kasus ini sudah tidak bergulir di dalam kepolisian, adanya suatu perdamaian dan bisa dibuktikan juga bahwa pembayaran itu Gus Anom yang melakukan, opini inilah yang akan terbentuk dari masyarakat semua seluruh Indonesia bahwa kasus ini Bang Yadi tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah? Orang yang tidak melakukan kesalahannya tidak perlu membayar, tapi dia akan buktikan nanti di dalam persidangan mau seperti apa poinnya. Itu kan itu hak semua orang untuk berupaya hukum, tapi setidaknya di sini sudah terlihat sebelum kasus ini menyampai proses litigasi, ini sudah dibuktikan dulu ternyata yang membayar ini Gus Anom. Nah, ini penting sekali bahwa menyatakan bahwa Gus Anom ini sudah membayar, artinya dia pasti mengakui apa yang dia lakukan. Itu lebih baik daripada dia harus menunggu sampai di persidangan. Dan juga begitu di persidangan dibuktikan bahwa dia juga lah inisiatornya. Lebih berat. Makanya lebih enak mengobati daripada begitu sakit ya, mencegah daripada mengobati gitu loh. Begitu sakit kan kita mahal berobatnya. Begitu tadi ketemu sama Bang Yadi, Bang Yadi sangat berterima kasih ya tentunya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin dengan caranya yang di atas juga bisa akhirnya kasus ini bisa berjalan lah. Artinya ini kasus tidak sampai proses sidang, tidak sampai ke kejaksaan, bisa berhenti di kepolisian untuk bisa direstoratif. Nah kan ini kan poin yang sangat baik sekali, apalagi di hari ini. Makanya Bang Yadi senang sekali, dia sangat bersyukur. Tadi mukanya udah agak sedikit meringah. Tadi dia bilang sudah ada begini, dah dia agak lega lah. Tadi istrinya juga bicara, ya sangat terpukul dengan keadaan ini. Semua keluarganya, bahkan anaknya tadi bicara memang ada sedikit ya terpikir lah, traumatik pikiran, ada rumah yang satu-satunya dia harus jual tanpa sedangkan dia tidak harus menanggung itu sebenarnya, logikanya kan gitu. Jadi inilah
jawabannya tadi udah dibayar, habis lebaran mau dilunasi. Semoga ini cepat selesai, Bang Yadi cepat memperbaiki semua nama baiknya. Kita juga akan menjelaskan bagaimana proses hukumnya, terus sampai juga dealnya, terus sampai juga selesainya kasus ini. Tentunya nanti dari pihak media juga dari pihak pemirsa semua ya, semua yang melihat ini bahwa menyatakan Bang Yadi itu tidak bersalah. Sangat udah makannya tadi udah lahap banget tadi di rumah saya nih makannya dia. Jadi memang ya itulah, karena adanya suatu tekanan tadi kan, ada tekanan, ada laporan, terus nah di situ tekanan inilah yang membuat depresi Bang Yadi yang cukup berat. Bang Sandi, apabila tidak ada itikat baik ya, kemarin sudah bicara juga dengan penyidik ya di Polres Tangsel. Itikat baiknya Gus Anum sampai detik-detik ini udah mau di ujung proses gelar tersangka, juga tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan. Tentunya LAPU dalam proses laporan kemajuan itu harus tetap on the track. Artinya on the track itu setelah ini proses ini dia harus melalui proses ini, seperti itu. Nah, satu langkah lagi adalah gelar tersangka. Nah, untuk gelar tersangka inilah yang harus benar-benar dilihat. Nah, kalau gelar tersangka, Bang Yadi siap untuk menjalani proses hukum apapun ceritanya. Tapi kan nanti kita lawan di persidangan. Apakah ini materi dan formilnya semua cukup untuk bisa Bang Yadi ini mempertanggungjawabkan semuanya, ataukah ada beberapa jaksa penuntut umum tentunya mempunyai pandangan ini sebagai apa dan bagaimana dia waktu menggiring seseorang itu bisa mau percaya sampai seperti itu. Nanti akan dilihat gitu dalam prosesnya kalau itu sampai proses. Dan yang pertama kasus yang pelaporan, kasus yang kedua ada Bang Yadi melakukan upaya hukum, dan habis lebaran ini kalau memang tidak ada pembayaran juga tentunya kita akan gas juga di dalam proses hukumnya Bang Yadi, karena ini menyangkut juga terhadap nama baik dan juga proses tersangkanya Bang Yadi kalau itu bisa dijadikan tersangka kan seperti itu. Iya, kalau saya lihat kasus ini adalah kasus yang mungkin banyak juga yang terjadi kepada orang lain ya, bahwa kasus penyuapan penggelapan itu berdalihkan dengan berbagai cara untuk bisa meyakinkan orang dilakukan pembayaran dengan satu buah alat bukti atau alat bayar yang namanya cek ya, karena dalam posisi itulah orang bisa percaya, yakin bahwa ini nggak ada gagal bayar, tapi ternyata di sinilah letak posisi yang dilakukan oleh seseorang yang dimana meyakinkan seseorang sampai akhirnya dia mau melakukan membackup suatu acara. Nah, ini kan ada penipuan, ada namanya peristiwa yang dimana ada orang yang dirugikan kan di situ. Makanya di situ kita lihat bahwa kalau memang kasus ini memang benar-benar ya sudah yakin bahwa ini ada unsur penipuannya, tentunya proses hukum tetap berjalan dan yakinkan bahwa sebelum proses itu lanjut ke dalam proses pengadilan, tentunya kita harus berpikir lagi nih, seperti apa baiknya, apakah ini cukup bisa diselesaikan. Nah, alhamdulillah dalam kasus ini kita melihat adanya suatu itikat baik. Nah, itikat baik inilah yang harus kita apresiasi untuk semua orang, bahwa memang proses hukum itu berjalan, walaupun berjalan bertahap, tetapi pasti sampai di ujungnya kalau orang itu bersalah pasti dihukum, ya kan, seperti itu. Nah, tapi kalau memang bisa, ya kita harus mencegah dan memang diselesaikan, karena ada hak orang yang harus diberesin, ya seperti itu. Nah, makanya dalam hal ini Bang Yadi cukup bijak ya, karena dari apa yang niatnya dia untuk bisa menyelesaikan masalah ini, dia akan handle walaupun dengan jual rumahnya yang tidak gampang ya. Kemarin ada yang mau beli ternyata gagal, kita cek juga yang beli ternyata nggak DP. Kan buat Bang Yadi untuk melihatkan itikat baiknya itu belum terlihat, walaupun dia ya transfer ada transfer sedikit ke pelapor, tapi kan nilainya
nggak sebanding gitu loh, karena memang Bang Yadi kondisi juga lagi susah itu. Makanya Bang Yadi selama ini dia walaupun dia tetap mau bayar ya, tapi proses hukum kan nggak bisa berhenti, tetap berjalan gitu. Alhamdulillah terjawab. Nah inilah yang dimaksud saya lebih baik mencegah daripada untuk mengobati setelah proses hukumnya berjalan gitu. Seperti itu.